Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berhadir dalam Zoom meeting rancangan aktualisasi hari ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang saya hormati mentor saya Dr. Syarifah Nurul Alam, kemudian coach saya Bapak Azhari SH MSI, kemudian Bapak Penguji, Bapak Turno Junaidi, SKM MKM. Baiklah, pada hari ini terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil yang berjudul peningkatan sosialisasi dalam pemberian makanan tambahan pada balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sakti agar tepat sasaran dan tepat manfaat. UPTD Puskesmas Sakti merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pembangunan kesehatan di Kecamatan Sakti. UPTD Puskesmas Sakti ini beralamat di Jalan Berunun Tangse nomor 3 km 5 Gampung Pasar Kota Bakti. UPTD Puskesmas Sakti ini mempunyai visi untuk menjadi puskesmas modern yang berorientasi pada pelayanan kesehatan secara komprehensif. UPTD Puskesmas Sakti mempunyai 3 misi. Yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu serta ramah pasien. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas SDM yang profesional, komunikatif, serta aspiratif. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui promosi kesehatan. Nilai organisasi yang ada di UPTD Puskesmas Sakti yaitu ikhlas, inovatif dalam bekerja, kreatif dalam bertindak, harmonis dalam bekerja, loyalitas terhadap sesama, amanah menjalankan tugas, semangat pantang menyerah. Kami mempunyai moto peduli dengan penuh keikhlasan. Kami juga menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi, judul dari rancangan aktualisasi saya adalah peningkatan sosialisasi dalam pemberian makanan tambahan pada balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sakti agar tepat sasaran dan tepat manfaat. Adapun latar belakang kenapa saya memilih judul ini, yang pertama adalah karena memang masalah gizi balita di Indonesia itu masih cukup tinggi. Jadi masih banyak anak-anak Indonesia yang mengalami gangguan gizi, bisa berupa kekurangan gizi, bisa berupa kelebihan gizi. Kemudian yang kedua, banyaknya kesalahan dalam pemberian makanan tambahan di desa. Jadi anak-anak, terutama balita, itu sering diberikan makanan-makanan yang praktis, makanan kemasan yang tinggi gula, tinggi garamnya. Kemudian banyak juga diberikan makanan-makanan yang bukan untuk seusia balita. Kemudian yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas itu merupakan amanat prioritas dari pembangunan nasional. Yang keempat, karena memang tugas dari Latsar CPNS 2023. Sebelumnya, saya sudah melakukan identifikasi isu sebanyak 5 isu yang saya pilih di UPTD Puskesmas Sakti. Isu yang pertama adalah rendahnya respon masyarakat dalam kegiatan senam sehat prolanis di UPTD Puskesmas Sakti. Kemudian yang kedua, banyaknya penyakit skabies di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sakti. Jadi penyakit gatal-gatal di tangan dan di badan itu cukup banyak di poliklinik kami dan seringnya itu datang berulang-ulang, sembuh sebentar, kemudian berulang lagi dan biasanya melibatkan satu keluarga. Kemudian masih tingginya perilaku buang air besar sembarangan dan buang sampah sembarangan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sakti. Jadi untuk persoalan sampah ini memang sudah jadi masalah global, bukan hanya di UPTD Puskesmas Sakti, tapi di mana-mana memang menjadi masalah. Kemudian yang keempat, pemberian makanan tambahan balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sakti belum sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Kemudian yang kelima, paradigma masyarakat yang masih berpendapat bahwa posyandu merupakan milik petugas kesehatan. Jadi, masyarakat di desa itu menganggap karena memang kegiatan-kegiatan di posyandu itu berkaitan dengan bidang kesehatan, jadi mereka menganggap, oh posyandu itu punya puskesmas, punya petugas kesehatan, bukan punya desa. Dari kelima isu ini, kemudian saya melakukan penapisan isu.
penapisan isu saya menggunakan teknik USG. Jadi setelah saya lakukan penapisan isu, jadi ternyata untuk ranking yang tertingginya itu adalah yang nomor 4, yaitu pemberian makanan tambahan pada balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sakti belum sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Dengan demikian, core isu dari 5 isu yang ada ini adalah isu yang nomor 4. Ini yang menjadi core isu. Kemudian dari core isu yang sudah terpilih tadi, saya melakukan teknik analisis isu. Jadi untuk teknik analisis isu ini, saya menggunakan fishbone diagram. Jadi di sini saya mengambil penyebabnya ini ada 4 ya. Ada 4 yang menyebabkan pemberian makanan tambahan itu masih belum sesuai dengan juknis yang berlaku. Yang pertama, faktor dari manusianya, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara memberikan makanan tambahan yang benar. Kemudian penyebab kedua, malas membuat PMT karena mungkin mereka tidak ada waktu atau mungkin sudah terbiasa membuat yang kemasan karena lebih praktis. Kemudian masih belum ada perencanaan untuk menu makanan. Jadi hari ini mau masak apa ya? Jadi masih bingung mau masak apa. Kemudian dari faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan ini bisa karena pengaruh masyarakat sekitar ya untuk memberikan PMT yang mudah dan praktis. Kemudian yang kedua, PMT mengikuti selera orang tua balita. Kemudian yang ketiga, adanya anggapan bahwa posyandu itu milik petugas kesehatan, jadinya mereka asal saja gitu. Kemudian yang ketiga, karena faktor sarana, jadi kurangnya leaflet atau poster bagaimana cara memberikan PMT yang benar, baik itu dari desa maupun dari puskesmas. Kemudian dari petugas kesehatannya belum ada kegiatan demo memasak ya. Jadi bagaimana cara memasak PMT yang benar itu belum ada. Kemudian kurangnya monitoring. Kemudian dari petugas kesehatannya sendiri kurangnya monitoring dari petugas gizi. Kemudian selanjutnya kurangnya kerjasama sinergis antar petugas kesehatan dengan kader posyandu. Kemudian tidak ada sanksi yang tegas untuk pemberian makanan tambahan yang tidak sesuai dengan juknis. Nah, kemudian dampaknya jika isu ini tidak diselesaikan, yang pertama, gizi balita bisa tidak tercukupi dan berisiko terjadinya gangguan tumbuh kembang. Kemudian yang kedua, kadar gula yang tinggi pada makanan itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada balita. Kemudian yang ketiga, PMT yang tidak sesuai itu berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan kesehatannya. Kemudian yang keempat, anggaran desa yang tersedia untuk PMT itu belum maksimal penggunaannya. Nah, ada beberapa pihak yang terdampak dari isu tersebut. Yang pertama untuk balitanya sendiri, dia akan mengalami kekurangan gizi. Kemudian dari tenaga medisnya, kemudian dari pihak instansi UPTD Puskesmas Saktinya sendiri, kemudian dari pemerintahan desanya sendiri. Nah, kemudian saya merancang gagasan pemecahan masalah. Jadi untuk gagasan pemecahan masalah di sini ada 7 langkah yang udah saya buat. Yang pertama, untuk tahap pertama adalah melakukan persiapan awal kegiatan aktualisasi. Kemudian tahap yang kedua, membuat leaflet edukasi tentang PMT. Kemudian yang ketiga, membuat video tentang PMT dan gizi seimbang. Kemudian menyusun form kuesioner. Kemudian yang kelima adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Yang keenam, saya akan berkolaborasi dengan bagian gizi untuk melakukan kunjungan rumah. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dari kegiatan aktualisasi. Nah, untuk kegiatan pertama, yaitu melakukan persiapan awal kegiatan aktualisasi. Jadi di sini ada 3 tahap. Yang pertama tentu saya akan berkonsultasi dengan mentor dulu untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian saya akan melakukan rapat dengan tim gizi dan promkes. Dan kemudian saya akan meminta izin kepada mentor untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Output yang saya dapat adalah di sini ada notulen rapat, kemudian lembar persetujuan mentor. Nah, di sini saya akan menerapkan nilai-nilai dasar ASN akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Dan kegiatan ini sesuai dan berkontribusi untuk visi misi organisasi UPTD Puskesmas Sakti, yaitu menjadi puskesmas modern yang berorientasi pada pelayanan kesehatan secara komprehensif. Kemudian sesuai juga dengan misi UPTD Puskesmas Sakti, yaitu meningkatkan kualitas SDM yang profesional, komunikatif, serta aspiratif. Kemudian nilai organisasi yang diterapkan di sini adalah harmonis, loyalitas, amanah, dan semangat. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua, saya akan membuat leaflet edukasi tentang PMT. Tahapannya, pertama saya akan mencari referensi untuk pembuatan leaflet, kemudian saya akan berkonsultasi dengan mentor, kemudian akan mencetak leaflet dan akan membagikannya kepada masyarakat. Outputnya di sini adalah lembar persetujuan mentor, foto, print out leaflet, dan notulen hasil diskusi dengan mentor. Untuk nilai dasar ASN yang saya terapkan di sini yaitu semua komponen berakhlak ya, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi misi dari UPTD Puskesmas Sakti, dan kemudian nilai organisasi, inovatif, kreatif, loyalitas, amanah, dan semangat. Nah, kegiatan ketiga yaitu membuat video tentang PMT dan gizi seimbang. Tahapannya yang pertama mencari referensi, kemudian yang kedua membuat draft, kemudian yang ketiga merevisi draft video, kemudian yang keempat adalah membagikan video ke grup atau ke media sosial. Outputnya adalah video sama link media sosialnya, kemudian nilai dasar ASN yaitu berakhlak, 7 nilai berakhlak, kemudian kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi misi organisasi. Kemudian tindakan ini juga menerapkan nilai-nilai organisasi yaitu inovatif, kreatif, loyalitas, amanah, dan semangat. Kegiatan yang keempat adalah menyusun form rancangan kuesioner. Tahapannya, yang pertama adalah mencari referensi untuk form kuesioner. Kemudian saya akan berkonsultasi dengan mentor tentang form kuesioner. Kemudian saya akan mencetak kuesioner dalam bentuk printout. Outputnya adalah berupa foto, catatan hasil konsul dengan mentor, dan lembaran kuesioner. Nah, di sini saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, dan kegiatan ini juga sesuai dengan visi misi organisasi dari UPTD Puskesmas Sakti. Kemudian nilai-nilai organisasi yang ditanamkan di sini yaitu inovatif, kreatif, loyalitas, amanah, dan semangat. Selanjutnya kegiatan kelima. Pada kegiatan kelima ini yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tahapannya tentu saya akan mempersiapkan alat dan tempat dulu. Kemudian saya akan membagikan kuesioner pretestnya, kemudian akan melakukan sosialisasi dan akan membagikan kuesioner posttestnya. Output yang saya dapat berupa foto, kuesioner, absensi peserta, kemudian kuesioner yang sudah terisi. Nah, nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan di sini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk visi misinya, memang kegiatan ini juga berkontribusi untuk visi misi UPTD Puskesmas Sakti, yaitu menjadi puskesmas modern yang berorientasi pada pelayanan kesehatan secara komprehensif dan sesuai dengan misi UPTD Puskesmas Sakti, yaitu meningkatkan kualitas SDM yang profesional, komunikatif, serta aspiratif. Nilai organisasi yang ditanamkan di sini yaitu inovatif, kreatif, harmonis, loyalitas, amanah, dan semangat. Kemudian kegiatan yang keenam, saya akan melakukan kolaborasi dengan bagian gizi untuk melakukan kunjungan rumah. Tahapannya adalah staf gizi itu akan melakukan pendataan tentang rumah yang akan dikunjungi, kemudian kami akan melakukan konsultasi kapan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan rumah. Kemudian yang ketiga, kami akan mempersiapkan alat dan bahan yang dibawa saat kunjungan rumah. Outputnya adalah fotonya, kemudian ada hasil pengukuran, hasil pemeriksaan antropometri biasanya. Kemudian nilai dasar ASN yang kami terapkan di sini yaitu harmonis, loyal, dan kolaboratif.
Untuk kegiatan yang keenam ini sesuai dengan visi Puskesmas Sakti untuk menjadi puskesmas modern yang berorientasi pada pelayanan kesehatan secara komprehensif. Kemudian sesuai juga dengan misi Puskesmas Sakti, yaitu meningkatkan kualitas SDM yang profesional, komunikatif, serta aspiratif. Kemudian meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui promosi kesehatan. Untuk nilai organisasi yang kami terapkan yaitu ikhlas, inovatif, kreatif, harmonis, loyalitas, amanah, dan semangat. Nah, untuk kegiatan terakhir, yaitu melakukan evaluasi untuk kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan. Tahapnya yang pertama adalah saya akan mengumpulkan dan menganalisa hasil jawaban kuesioner dari masyarakat. Kemudian saya akan melakukan konsultasi dan memberikan hasil evaluasi kegiatan. Dan kemudian saya akan membuat laporan evaluasi kegiatan. Outputnya di sini adalah catatan hasil analisa jawaban kuesioner, kemudian ada catatan saran dan masukan dari mentor, kemudian yang ketiga adalah laporan kegiatan. Nilai dasar ASN yang saya terapkan di sini yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tindakan ini juga sesuai dengan visi dan misi Puskesmas Sakti. Kemudian untuk nilai organisasi yang saya terapkan yaitu inovatif, kreatif, loyalitas, amanah, dan semangat. Untuk rencana jadwal kegiatannya sendiri, untuk 7 kegiatan ini akan dimulai pada tanggal 5 Juni sampai dengan 18 Juni. Jadi untuk minggu pertama Juni, saya akan melakukan persiapan dulu untuk melakukan kegiatan aktualisasi. Kemudian pada minggu kedua, saya akan membuat leaflet edukasi tentang PMT dan membuat video tentang PMT. Itu di minggu kedua. Kemudian saat minggu ketiga, saya akan menyusun form rancangan kuesioner. Kemudian pada minggu keempat, saya akan melakukan tindakan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang PMT. Kemudian yang keenam, saya akan melakukan kunjungan rumah bersama tim gizi. Jadi nanti kami akan berdiskusi dulu kapan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan rumah dengan tim gizi. Di sini saya membuat targetnya itu di minggu ketiga di bulan Juni sama minggu kedua di bulan Juli. Jadi nanti ini akan disesuaikan lagi dengan tim gizinya. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi ini di minggu-minggu terakhir. 2 minggu terakhir itu di minggu ke-1 dan minggu kedua di bulan Juli. Sebagai kesimpulan dari rancangan aktualisasi saya ini, bahwa balita merupakan salah satu kelompok rawan gizi yang perlu mendapat perhatian khusus dan kegiatan PMT perlu disertai dengan edukasi gizi dan kesehatan untuk perubahan perilaku dari masyarakatnya. Nah, kemudian banyaknya kesalahan dalam pemberian makanan tambahan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sakti itu mendorong saya untuk mengangkat isu ini. Dan saya berharap setelah ada kegiatan ini, tentu masyarakat akan lebih terbuka dan akan lebih mengetahui tentang cara pemberian makanan tambahan yang sesuai dengan juknis yang berlaku saat ini. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon masukan arahan dari mentor, coach, dan Bapak penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.